Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali memuji meninggikan Tuhan. Amin. Saya mengajak kita satukan hati karena Tuhan hadir di tengah-tengah setiap orang yang mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami masih boleh memuji menyembah Engkau. Satu anugerah kesempatan yang ingin kami persembahkan untuk memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Roh Kudus Kau hadir di tengah kami, dimanapun kami berada. Roh bekerja memberikan kami kuasa, otoritas, kekuatan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami mau tetap penuh menyerahkan hidup kami di tangan-Mu. Karena Engkau Allah kami, Engkau kekuatan kami, Engkau Allah pelindung kami. Dan Engkaulah yang berdaulat penuh atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami berikan hati kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan hati yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah, mendengarkan isi hati Tuhan. Satu hal yang perlu kita syukuri karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Ya, singkat saja dan langsung saja saya mau sharing ya, berbagi hidup, berbagi firman tentang berkat-berkat yang saya nikmati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita sharing sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur dan menemukan solusi kehidupan. Amin. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bersyukur adalah sebuah solusi dari Tuhan. Amin. Nah, kita bisa
bisa buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan demikian, ini adalah ayat yang sangat sering kita dengarkan, berkata seperti ini. Ya. Mengucap syukurlah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jika kita mendengar kata bersyukur, kita mungkin akan berpikir seperti ini. Oh, saya bersyukur supaya mungkin Tuhan mendengar doaku, supaya aku diberkati, supaya aku happy, supaya aku begini dan itu dan bagaimanapun yang kita pikirkan, ya. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini, bahwa bersyukur adalah kehendak dan keinginan Bapa. Itu keinginan Tuhan, itu kemauan Tuhan, kehendak dan kesukaan Tuhan. Dan Tuhan senang melihat orang-orang yang mau bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Nah, ada 3 alasan yang saya temukan mengapa kita harus bersyukur, ya. Yang pertama, karena bersyukur memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Ya, di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Mazmur 37 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan suka dengan orang-orang yang bergembira, orang-orang yang bersyukur, orang-orang senantiasa bersukacita menghadapi segi-segi kehidupannya. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita itu menemukan ketenangan dan damai sejahtera. Ya. Ketika hati kita penuh dengan keinginan A, keinginan B, C, dan D sampai begitu banyaknya, tidak akan pernah terpuaskan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sibuk dengan ambisi dan keinginan kita, kita tak akan pernah bisa bersyukur. Tapi ketika hati kita mau bersyukur, kita akan menemukan namanya damai, sejahtera, dan ketenangan yang daripada Allah. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur kita memiliki kekuatan saat kita terpuruk, ya. Saat kita jatuh, saat kita lemah, kita mulai memandang kebaikan Tuhan, mengingat kesetiaan Tuhan, mengingat kemurahan-kemurahan Tuhan yang telah kita nikmati. Di sana kita akan menerima sebuah kekuatan daripada Tuhan yang menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu baik, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tak pernah mengecewakan orang-orang yang senantiasa memandang wajahnya. Ingat, ketika kita bersyukur artinya kita senantiasa memandang wajah Tuhan. Dan Allah berkata bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang memandang wajahnya. Berseru, bersyukur, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur kita yang Tuhan sukai dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah bersyukur adalah bentuk kerendahan hati kita yang buahnya itu akhirnya memuliakan Tuhan. Saat kita bersyukur dalam kondisi terpuruk, saat kita bersyukur dalam keadaan yang tidak menyenangkan, saat kita bersyukur dalam keadaan yang sangat menyakitkan, itulah yang disebut dengan wangi-wangian di hadapan Tuhan. Kalau kita bersyukur saat kita punya uang banyak, saat keinginan kita semua terpenuhi, saat perut kita kenyang, saat kita semuanya begitu nyaman, kita bersyukur, itu hal yang biasa, orang duniawi juga bisa lakukan. Amin. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita bersyukur dalam segala hal, baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Karena apa? Dengan bersyukur kita itu memuliakan Tuhan. Orang yang mau bersyukur artinya orang yang mau merendahkan hati di
di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mau merendahkan hati, artinya Tuhan ditinggikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ini alasan-alasan yang sangat penting mengapa kita perlu bersyukur. Karena bersyukur itu dampaknya untuk kebaikan hati kita, untuk memberikan kedamaian pada hati kita. Kemudian dengan bersyukur kita memiliki kekuatan saat menghadapi berbagai masalah dalam musim-musim kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita memiliki kerendahan hati dan Tuhan ditinggikan lewat sikap hati yang bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita sangat perlu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Nah, sekarang kita mari lihat orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur. Di dalam Alkitab ada ditulis di dalam Roma 1 ayat 21, begini keadaan orang-orang yang tidak mau mengucap syukur. Sangat menyedihkan keadaannya Bapak Saudara. Saya bacakan. Inilah keadaan orang-orang yang tidak mau mengucap syukur. Yang di dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata bahwa orang yang tidak mau bersyukur akan memiliki kehidupan yang sia-sia. Pikirannya menjadi kacau, menjadi gelap, bahkan timbullah pikiran-pikiran bodoh. Saya pernah mendengar satu orang yang bijaksana mengatakan seperti ini. Orang bodoh itu bukan orang yang tidak tahu menghitung, membaca, menulis. Bukan. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau mengenal penciptanya. Orang yang tidak mau mengikuti kehendak penciptanya, itu orang yang bodoh. Saya percaya kita bukan orang yang bodoh. Amin. Kita adalah orang-orang yang memberikan syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat dan pengetahuan. Jadi orang yang bersyukur, orang yang mengucapkan syukur, orang yang merendahkan diri kepada Tuhan, dia bukan orang yang bodoh. Dia menjadi orang yang memiliki hikmat. Hikmat ini bukan berarti Anda pintar menghitung, Anda pintar memiliki kepintaran secara IT, Anda memiliki kepintaran kecerdasan secara IQ tinggi, bukan itu maksudnya. Hikmat yang dimaksud di sini adalah Anda memiliki hati yang mengenal, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Itulah hikmat. Amin. Amin Bapak Saudara. Jadi keadaan orang yang tidak bersyukur itu sangat menyedihkan keadaannya. Mari kita sekarang cek hidup kita. Apakah kita sekarang berada dalam hati yang bersyukur atau tidak? Ataukah hati kita penuh amarah kepada Tuhan? Atau hati kita penuh dengan kekecewaan? Kita biarkan kekecewaan itu meracuni hati dan pikiran kita. Kita biarkan kepahitan dunia ini, ambisi dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini merusak hati kita sehingga kita tidak sanggup bersyukur. Ini yang sangat mengerikan. Itu sebabnya dikatakan keadaan orang yang tidak bisa mengucap syukur kepada penciptanya itu adalah keadaan yang sangat buruk. Dia menjadi sia-sia, hidupnya sia-sia, hidupnya menjadi bodoh dan menjadi gelap, pikirannya menjadi gelap. Saya percaya kita tidak seperti itu. Amin, Bapak Saudara. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita sanggup dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun? Saya menemukan 3 poin setelah saya membaca firman Tuhan ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa bersyukur? Yang pertama, bersyukurlah. Karena apa? Karena bersyukur itu bukan untuk menerima, tetapi karena Anda telah menikmati kebaikan Tuhan. Ya, ada orang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersyukur karena pendeta suruh bersyukur, karena worship leader suruh bersyukur, karena mama saya suruh saya bersyukur, karena bapak saya suruh bersyukur. Orang-orang pada umumnya suruh saya harus bersyukur supaya saya menerima apa yang saya inginkan. No. Jadi bersyukur itu bukan supaya Anda menerima apa yang Anda inginkan, tidak. Tapi bersyukur adalah karena Anda sudah menikmati
kebaikan Tuhan yang tidak terhitung nilainya. Itu alasan terpenting mengapa kita harus bersyukur dan supaya kita sanggup bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Karena bersyukur bukan untuk menerima apa yang kita inginkan, tetapi untuk mengucap syukur, yaitu karena kita telah menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Jadi beda, konsepnya beda. Kalau orang dunia bilang, "Yeay, kita rayakan karena kita sudah menerima A, B, C," itu dunia. Tapi kalau Tuhan berkata, "Apa yang sudah engkau terima, syukurilah." Apakah itu proses, apakah itu kesenangan, apakah itu kepahitan, syukurilah. Karena segala sesuatu adalah baik Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada namanya. Amin, Bapak Saudara. Yang kedua, biar cepat, bagaimana caranya supaya kita bersyukur? Ya, bersyukurlah karena ketika kita bersyukur, kita harus bersyukur sampai kita tersungkur. Amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan sampai kita tersungkur. Maksudnya gimana? Bersyukur sama Tuhan bukan hanya sebatas mulut. "Oh iya, thank you God, terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik sama saya. Makasih buat berkat, makasih buat kelimpahan." Nggak cukup cuma lip sync, Bapak dan Saudara. Tapi bersyukur yang Tuhan inginkan adalah kita bersyukur sampai kita tersungkur. Maksudnya bagaimana ini? Artinya adalah hati kita sungguh-sungguh menyadari kebaikan Tuhan, hingga membuat hati kita hancur mengingat semua kebaikan Tuhan yang kita terima. Makanya Daud berkata seperti ini, "Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku." Kebaikan Tuhan lebih dari nilai hidup kita sendiri. Kebaikan Tuhan itu nilainya kekal, memberikan kita hidup kekal, keselamatan kekal. Sementara hidup kita sendiri umurnya berapa lama sih di bumi ini? Paling kuat 70 kata Alkitab. Kalau kuat lagi bonus 80 tahun. Hanya 80 tahun kita hidup di bumi ini bisa memuji menyembah Tuhan. Enggak seberapa dibandingkan kekekalan, keselamatan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itulah kasih setia Tuhan. Amin. Itu sebabnya ketika kita bersyukur, kita harus sampai tersungkur. Maksudnya benar-benar sungguh-sungguh menyadari kasih kebaikan Tuhan yang sudah Anda nikmati. Karena jika Anda hidup sampai detik ini, artinya kita sudah menikmati. Bukan saja menikmati, sedang ada di dalam kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dan terakhir, supaya cepat saja, bagaimana kita caranya bersyukur? Jangan pernah membandingkan milikmu dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan milikmu dengan orang lain. Tetapi hitunglah kebaikan Tuhan yang sudah kau terima sampai detik ini. Amin. Jangan pernah membandingkan, ya. Tapi hitunglah kebaikan Tuhan sampai saat ini yang sudah kita terima. Ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan, bahwa ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan selalu merasa apes, sial, tidak puas, dan kecewa. Itu tidak akan pernah membuat kita bisa bersyukur. Jadi syukuri, hitung kebaikan Tuhan, apa yang sudah kita terima. Itu adalah cara kita bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan sebagai ayat terakhir saya bacakan buat kita semua di dalam Ibrani 12 ayat 28. Dikatakan begini, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Amin. Jadi mengucap syukur adalah bagian dari ibadah kita sebagai bentuk hormat kita, rasa takut kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan, menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan Tuhan dimuliakan. Amin.
Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup dalam ucapan syukur dan terimalah kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita berdoa, menyatukan hati, kita sembah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini Kau mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang bersyukur. Kami mau hati kami Tuhan diubahkan. Jika selama ini hati kami geram, hati kami murka, hati kami kecewa, hati kami pahit, ampuni kami Tuhan. Kami mau memiliki hati yang bersyukur. Kami mau berdamai dengan diri kami sendiri. Dan kami mau menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu yang mengubahkan, mengingatkan kami. Agar kami hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Engkau berkati umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Dan kami mau terus hidup dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mau menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin.